Ini kapal apa, Pak? Kita coba untuk naik. Ini adalah kapal pengeruk dari PT STTP. Memang nanti masih aktivitas lagi, akan ada sanksi-sanksi selanjutnya. Kami minta jangan pernah ada lagi izin-izin aktivitas tambang pasir. Saudara, di tengah isu penyalahgunaan izin pengelolaan laut yang terjadi di Kampung Nelayan, Desa Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini melakukan penyegelan kapal beberapa waktu yang lalu, saudara, yang kemudian diduga memang kapal tersebut melakukan pengambilan pasir laut secara ilegal. Bagaimana kemudian komitmen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengantisipasi hal tersebut? Kita perbincangkan hal ini sudah bersama dengan saya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin. Pak Adin, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Insya Allah sehat. Jadi Pak Adin, untuk kasus yang kemarin di penyegelan di Kampung Nelayan Desa Kuala Teladas itu, apa Pak yang terjadi sebenarnya? Apakah ada indikasi mereka memang menambang pasir, Pak? Sebetulnya mungkin yang pertama saya luruskan dulu. Jadi sebetulnya ini kan bukan masalah menambang. Karena Gubernur Lampung menunjuk PT STTP melalui KSOP Dinas Perhubungannya Lampung semata-mata bukan untuk penambangan, tapi lebih ke arah pendalaman alur. Betul. Untuk kepentingan masyarakat. Ini yang perlu kita luruskan dulu. Ada pembedaan antara pendalaman alur untuk kepentingan masyarakat dengan istilah penambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Iya, jadi Pak, kan informasi yang didapat oleh warga bahwa memang mereka mendapatkan kerjasama begitu dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendalaman alur pelayaran begitu. Tapi kemudian warga menilai bahwa mereka tidak melakukan pendalaman alur tapi menambang pasir dan itu di wilayah tangkap nelayan. Apakah SDKP menemukan hal yang serupa? Hasil pemeriksaan kita di lapangan, kita fokus kepada izin yang memang seharusnya diurus di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mbak, yaitu dokumen PKKPRL. Ini kita harus betul-betul berhati-hati menilai bahwa apakah ini memang sedimen atau pendalaman alur atau penambangan pasir yang diidentifikasi atau diasumsikan atau mungkin dituduhkan oleh nelayan yang memang terdampak seperti itu. Sekarang ini sanksinya adalah penyegelan ya Pak, sampai dengan izinnya mereka urus begitu ya? Iya. Jadi ini sementara saja begitu ya Pak ya? Kalau mengacu kepada aturan sanksi administratif, di situ ada poin paksaan pemerintah. Jadi kita melaksanakan paksaan pemerintah berupa penyegelan, berupa penghentian untuk sementara kegiatan berusaha terhadap pelaku usaha yang belum memiliki perizinan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Namun demikian, ini akan sekali lagi mungkin kalau saya sambungkan kepada PP terkait sedimentasi, ini akan berkorelasi, Mbak. Nanti dari tim kajian akan menilai apakah PT STTP ini akan terus bisa melaksanakan kegiatannya di muara Sungai Kuala Teladas bahwa ini adalah sedimentasi atau bukan kategori sedimentasi. Pak, banyak yang mengkhawatirkan begini, sulit untuk kemudian membedakan atau sangat tipis batasannya antara itu mengeruk sedimentasi atau itu kemudian mengeruk pasir laut. Bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bisa meyakinkan publik bahwa kajian soal itu benar-benar akan dilakukan secara baik dan benar begitu Pak? Jadi di PP sudah sangat rinci dijelaskan dan nanti akan diatur secara rinci nanti di permen turunannya bahwa tim kajian itu terdiri dari mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, kemudian ada Kementerian ESDM, kemudian ada Kementerian LHK, kemudian ada Kementerian Perhubungan, kemudian ada TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pushidrosal, dan juga kita libatkan KL terkait yang membidangi terkait masalah kelautan, terutama masalah sedimentasi. Dan juga Bapak Menteri membuka keterlibatan pihak akademisi dan juga pemerhati lingkungan. Sehingga kekhawatiran dari masyarakat ini betul-betul bisa menjadi tanggung jawab tim kajian ini, Mbak. Pak Adin,
saat ekspor pasir laut dilarang, itu banyak kemudian ada pengerukan secara ilegal. Ketika ekspor laut dibuka, dikhawatirkan justru ini akan jadi eksploitasi yang tidak terkontrol lagi begitu. Artinya ketika PP ini harus dan saat diterapkan, ada pengawasan menjadi kunci penting dari penerapan ini, Pak. PSDKP merasa bahwa pemerintah kita cukup untuk bisa melakukan pengawasan terkait dengan hal ini, Pak. Pernyataan saya tegas, saya harus siap untuk mengawal kebijakan pemerintah. Dan itu pun di PP 5 tahun 2021, pengawasan dilaksanakan periodik 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian dilaksanakan secara insidentil apabila terjadi indikasi pelanggaran. Kemudian yang berikut kita juga memanfaatkan teknologi. Sehingga dari pemantauan secara fisik dan secara teknologi, kita memiliki command center, Mbak. Sehingga saya yakin sebagai Dirjen Pengawasan, untuk pelaksanaan pengawasan yang dikhawatir oleh masyarakat, permati lingkungan, tidak terjadi kegiatan yang menyimpang, yang melanggar aturan. Tapi yang jelas armada maupun SDM mencukupi, Pak, untuk kemudian nantinya ketika PP ini diterapkan melakukan pengawasan itu? Pada dasarnya dibilang cukup, cukup. Dibilang kurang, pasti kurang. Karena wilayah kita 2/3 wilayah Nusantara adalah laut. Betul. Namun demikian dengan sistem integrated surveillance tadi, ini bisa kita efektifkan, bisa kita maksimalkan kegiatan kita. Baik. Seperti itu. Dan memang Pak Menteri sebagai tambahan dalam konsep pengawasan berbasis teknologi akan mendorong peningkatan surveillance dengan menggunakan nanosatelit. Nah, dengan nanosatelit inilah harapannya akan mengcapture wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terjadi adanya contoh oil spill, ada kerusakan abrasi di wilayah pesisir dan sebagainya. Itu akan tercapture di nanosatelit dan itu akan memudahkan secara umum terkait di bidang pengawasan kelautan. Baik. Untuk tetap kebijakan Bapak Menteri ekologi sebagai panglimanya. Demikian, Pak. Ekologi sebagai panglimanya itu adalah janji yang sangat ditunggu oleh masyarakat pembuktiannya. Terima kasih Pak Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu.